Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diungkapkan oleh Ugro Seno, mantan Wakapolri yang dikenal lurus, kemudian mantan Kabareskrim Susno Duaji yang dijelaskan kepada masyarakat, yang dijelaskannya kepada rakyat, termasuk geng Solo, termasuk kepada aparat, yang membuat terkencing-kencing, yang membuat panik geng Solo ini. Karena kita tahu narasi pembodohan tentang ijazah palsu Jokowi ini merasuk mulai dari rakyat yang paling bawah, yang tanda kutip bodoh. Dari mana ini Bu? Siapa Bu namanya Bu? Bu Yayu Arianti, pendukung Pak Jokowi loh Mas. Oh gitu ya. Ijazahnya siapa palsu Bu? Asli. Ibu udah lihat? Sudah. Udah lihat ijazahnya? Tidak perlu, kalian tidak punya hak. Oh, kerusuhannya apa Pak buktinya? Ini kamu kan datang ke rumah seseorang, ya kan? Kerusuh enggak? Itu kalangan bagian bawah. Kalau kalangan elitnya ada narasinya lagi mengenai ijazah Jokowi, tidak perlu dimasalahkan. Mau palsu, mau tidak asli, mau apapun, tidak perlu. Kayak palsu katanya. Menurut Roy Suryo. Terus mau ngapain? Iya, makanya itu pertanyaannya, mau ngapain? Bahkan sekelas Mahfud MD sendiri pun menyatakan dia tak mau mengurus masalah ijazah palsunya Jokowi. Kenapa? Tidak ada efeknya apa-apa. Memang ini barisan-barisan dari geng Solo ini ada juga. Sebagian dari seakan-akan dia nyamar di bagian luar geng Solo, tapi rupa bagian itu juga. Mahfud MD misalnya kan, dia dari PDIP yang katanya berlawanan dengan Mulyono. Tapi jangan lupa, ya Menko Polhukam dulunya rupanya. Menko Polhukam, Mahfud MD mengungkap alasan dirinya tidak ikut menggugat polemik keabsahan ijazah milik mantan Presiden RI Joko Widodo. Bahkan narasi ini berkembang juga, bukan hanya di perpolitikan atau insan-insan politik dan termasuk kalangan bawah, termasuk seorang ahli hukum, mantan Kabareskrim, Pak Ito, yang menyatakan, yang menarasikan pembodohan kepada publik. Kenapa saya katakan pembodohan kepada publik? Sebagai mantan polisi, seharusnya sekarang dia bertindak netral dalam menyikapi ijazah palsunya yang dikadukan oleh TPUA Kabareskrim. Tapi di sini dia bertindak seolah-olah dia adalah bagian dari geng Solo. Coba lihat narasinya ini oleh kawan-kawan. Dan apakah hasil dari uji forensik seperti ini biasanya bersifat finalkah ataukah masih bisa dipertanyakan seperti yang terjadi pada saat ini, Pak? Biasanya sih sudah final ya Pak ya, karena kan kita hanya menentukan otentik ya berarti asli, identik dengan bukti pembanding. Sementara dari kelompok mereka kan bagaimana mengatakan ini palsu karena mereka tidak punya bukti pembanding, mereka juga tidak punya ijazah yang asli. Namun demikian Pak Kapolri kan sudah menyampaikan bahwa setiap pengaduan masyarakat. Lihat narasi yang dikembangkan atau dibangun oleh Ito Sumardi ini. Dia mengatakan mereka itu Roy Suryo, tidak mempunyai bukti pembanding, tidak mampu membuktikan kepalsuan ijazah. Dia bertindak seolah-olah sama dengan Bareskrim yang menyatakan otentik dan identik. Padahal gara-gara pernyataan Bareskrim tersebut bahwa ijazah ini identik yang dikatakannya, dilakukan lagi gelar perkara ulang. Apa yang terjadi di gelar perkara ulang? Gelar perkara khusus katanya namanya. Karena tidak ditemukan bukti kepalsuan ataupun keaslian ijazah itu. Artinya gantung. Inilah yang akan kita bahas nanti. Yang dirujak oleh Ugro Seno dan Susno Duaji. Di belakang itu, di balik gelar perkara khusus ini nanti, ada tangan-tangan Prabowo sepertinya. Kenapa saya katakan begitu? Sepertinya Prabowo sudah bertindak netral. Dia sudah memperingatkan Kapolri 2 kali. Jangan lagi bertindak yang macam-macam. Kira-kira seperti itu. Dalam pidato Bayangkari, kemudian dalam pidato di Departemen Kehakiman, dia menyatakan konten-konten di situ. Dan ini sepertinya ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan bertindak secara netral. Karena kemarin keputusan Bareskrim yang menyatakan ijazah Jokowi identik dan identik segala macam dengan argumentasi, dengan alasan penghentian perkara karena tidak terbukti palsu. Dan di sini dilihat kepolisian melanggar hukum dilihat oleh Ugro Seno dan Susno Duaji. Tidak tepat dilakukan oleh Kabareskrim. Ini yang akan kita bahas berikutnya. Tapi ada yang mengatakan tidak penting ijazah palsu seperti Mahfud MD dan Irma Suryani. Kalau kalangan bawah kita mengerti mereka dibodoh-bodohi. Kalau seperti itu Sumardi sepertinya dia berpihak ke sana. Tidak mungkin dia tidak tahu struktur dari perkara. Sepertinya dia berpihak kepada geng Solo. Bagaimana kita tidak mempermasalahkan orang seperti Jokowi yang sudah mempergunakan ijazahnya untuk membohongi KPU Solo menjadi wali kota Solo, membohongi KPU Jakarta untuk menjadi gubernur Jakarta, membohongi KPU RI untuk menjadi presiden dan dipimpin oleh pembohong kita selama 10 tahun. Dan bisa-bisa keputusan dia sebagai presiden semuanya harus dianulir, seluruhnya harus dievaluasi. Ini yang mungkin membuat carut-marut bangsa ini. Karena kita dipimpin oleh pembohong. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Saya tahu pembimbing akademik beliau itu adalah Profesor Ahmad Sumitro. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Dari awal Pak Kasmujo itu memang adalah dosen pembimbing akademik. Saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya
Bapak itu yang salah. Iya Pak. Salah itu. Saya baru 3B, tidak bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan, Pak? Jadi gimana ceritanya kalau tidak harus dipermasalahkan kalau seandainya ijazah Jokowi ini palsu sepalsu-palsunya? Harus dipermasalahkan. Sampai sekarang pun Wapres yang anak dari Jokowi itu pun harus dipermasalahkan karena dia tersangkut dengan Jokowi, karena dari anak dari Jokowi. Barisan-barisan itu, mulai yang bodoh sampai yang merasa dirinya elit, membodohi masyarakat, menarasikan bahwasanya mereka mendukung Jokowi, kemudian menarasikan bahwa kalau Mahfud MD mungkin sudah tahu ini ijazahnya palsu, makanya narasinya adalah tidak perlu dipermasalahkan. Tapi bagian seperti itu ini bagian dari geng Solo itu menarasikan lain ceritanya, membela dari pihak aparat kan membela, termasuk juga Bareskrim kemarin. Kalaulah benar penerangan dari Pak Bareskrim, keputusan dari Bareskrim menghentikan penyelidikan. Ingat kata-kata penyelidikan berbeda dengan penyidikan. Kalaulah menghentikan penyelidikan itu sudah benar dari sisi hukum, sudah benar dari segi substansi dan materialnya, jelas sekarang tidak mungkin dilakukan gelar perkara ulang. Karena keputusan kemarin penghentian perkara oleh Bareskrim itu dasarnya adalah dari gelar perkara. Kenapa harus diulang gelar perkara yang menyatakan lagi khusus? Apakah khusus karena disuruh oleh Prabowo? Kalau sudah disuruh oleh Prabowo, kalau memang terbukti sudah disuruh oleh Prabowo, artinya akan netral nanti. Kalau netral, ini yang akan terjadi yang diungkap oleh Ugroseno. Apa yang diungkap oleh Ugroseno? Nah, itu bertentangan dengan hukum acara pidana ya, sekali lagi ya, bukan bagian dari kepastian hukum. Bahwa keputusan dari Bareskrim kemarin itu dijelaskan oleh Ugroseno, mantan Wakapolri ini, penghentian penyelidikan itu tidak ada dalam KUHP. Berarti tindakan Bareskrim itu salah, melanggar hukum. Kenapa melanggar hukum? Karena pada dasarnya kepolisian itu harus mematuhi KUHP. Karena KUHP itulah dia bisa memakai pistol, dia bisa menyelidiki orang, menangkap orang. Dia harus bertindak atas nama hukum, berdasarkan pasal-pasal, dan membuat keputusan berdasarkan pasal-pasal. Dan di KUHP tidak dikenal namanya penghentian penyelidikan. Yang ada hanya penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan ini ada dalam KUHP, SP3 namanya. Dan kenapa Bareskrim menerbitkan SP3 untuk penyelidikan? Rupanya ada perkap, peraturan Kapolri yang menyatakan penghentian penyelidikan karena tidak ditemukan bukti bla 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 bla. Tapi itu tidak boleh dilakukan oleh Kapolri sendiri pun, tak boleh menerbitkan itu. Kenapa tidak boleh? Karena bertentangan dengan KUHP. Seharusnya kepolisian harus mematuhi KUHP. Tidak harus kepolisian mematuhi perkap. Perkap itu di bawah dari KUHP. Artinya KUHP melarang menghentikan penyelidikan. Tidak boleh dibuat oleh Kapolri. Kapolri sendiri yang menyalahi hukuman, menyalahi tata negara hukum ini. Kenapa? Kenapa harus dipenyidikan? Menurut Ugroseno, penyidikan. Kenapa harus SP3 itu sesuai dengan KUHP, penghentian penyidikan? Karena supaya ada kepastian hukum. Kenapa kepastian hukum? Kalau SP3 atas penyidikan itu bisa digugat. Artinya, setiap keputusan dilakukan oleh aparat, lembaga negara yang berkaitan dengan hukum, itu bisa dipermasalahkan. Dipermasalahkannya di mana? Kalau untuk penghentian SP3 penyidikan, itu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu diatur oleh KUHP. Itu yang dimaksud dengan kepastian hukum. Maksudnya begini, oleh Ugroseno dijelaskan, sebuah kepastian hukum itu harus bisa diuji lagi. Karena lembaga Polri sendiri pun itu kan cuma bisa mempunyai hak dan wewenang menuduh orang dan membuat keputusan. Dan keputusan polisi itu sendiri tidak bisa dipercaya, tidak bisa dijadikan menentukan orang bersalah atau tidak. Kenapa begitu? Logikanya, kalau keputusan polisi menduga orang, menangkap orang karena maling misalnya, kemudian langsung dipenjara, kan tidak begitu prosedur hukum kita. Polisi bisa menuduh, dan memang mereka mempunyai hak dan diberi hak oleh KUHP untuk menuduh orang atas pengaduan masyarakat dengan membuktikan bla 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 bla. Kemudian dia ajukan orang itu ke kejaksaan dulu. Kejaksaan langsung dulu menguji apakah polisi ini benar menuduh orang atau tidak. Kemudian dari kejaksaan baru diajukan ke pengadilan. Pengadilanlah yang memvonis, yang memutuskan orang ini bersalah atau tidak. Jadi sebenarnya KUHP membuat aturan bahwa keputusan polisi itu wajib juga diuji karena mereka hanya diberi wewenang menduga orang bersalah, tidak menentukan orang bersalah. Yang menentukan orang bersalah, yang menentukan asli atau tidaknya ijazah Jokowi itu adalah pengadilan. Jadi di sini salah. Malahan Bareskrim melanggar hukum menurut Ugroseno. Makanya karena sudah salah dari perbuatan Bareskrim ini mengumumkan penghentian atau SP3 penyelidikan, dilaksanakanlah kembali uji atau gelar perkara ulang, gelar perkara khusus. Gunanya untuk apa? Untuk jadi basis landasan tuntutan Jokowi di Polda Metro Jaya. Karena kalau itu dijadikan landasan SP3 penghentian penyelidikan, ini tidak bisa dipergunakan di Polda Metro Jaya untuk menggonikan, untuk memenjarakan Roy Suryo. Kalau itu keinginan Jokowi, karena sudah mencemarkan nama baik dia, karena sudah memperkarakan ijazah palsunya dia. Sementara ijazah palsu atau tidaknya belum bisa dijadikan dasar hukum, karena tidak mempunyai kepastian hukum yang tetap di Bareskrim. Seharusnya Bareskrim menerbitkan SP3 itu di penyidikan. Dan jangan lupa, setelah penyidikan itu belum pula boleh bisa dilakukan untuk jadi landasan di Polda Metro Jaya atas pencemaran nama baik Jokowi. Harus digugat lagi oleh Roy Suryo ataupun TPUA. Kemana? Ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Misalnya, Bareskrim mengatakan setelah penghentian penyidikan gelar perkara khusus, ditemukanlah bahwa ijazah Jokowi ini aslinya, diperkarakan dulu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian kalau sudah keluar vonisnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana nanti di pengadilan itu akan ditanyai kenapa polisi mengatakan ini asli.
Apakah sudah diselidiki skripsinya? Apakah sudah diwawancarai Kesmujonya? Apakah sudah begini? Seluruhnya diungkap di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, di sini bisa dilihat kenapa kepolisian kemarin menghentikan perkara di penyelidikan agar tidak bisa dipermasalahkan oleh Roy Suryo dan lain-lain, oleh TPUA, tidak bisa dijadikan landasan juga oleh Jokowi akhirnya untuk memperkarakan Roy Suryo. Seharusnya harus langsung ke SP3 penyidikan agar bisa dijadikan landasan. Karena kalau seandainya ditemukan nanti di pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun di penyidikan di Baris Krim Polri bahwa ijazah Jokowi ini memang palsu, ini lebih luar biasa lagi. Lebih kacau lagi, bisa-bisa Roy Suryo menuntut balik di Polda Metro Jaya. Jokowi sudah mencemarkan nama baik Roy Suryo. Inilah yang ditakuti oleh geng Solo. Dan bukan itu saja, Ugrusino menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Baris Krim dengan gelar perkara khusus ini. Bagaimana langkah-langkahnya? Jadi kalau masalah sekarang dengan ijazah sekarang yang sedang berlangsung, baik yang di Mabes Polri ataupun di Polda Metro, buka seterang-terangnya saja. Ya, pasalnya difokuskan saja 263 ayat 2. Jangan kasih pasal-pasal lain dulu lah. Kalau 263 ayat 2 nanti sudah tidak terbukti, mau dilanjutkan dengan misalnya fitnah atau pencemaran nama baik, silakan. Karena selama persoalan pokoknya belum bisa terpecahkan ya, yang itu dulu ya, tidak akan pernah selesai. Mungkin ratingnya tetap tinggi ke depan nanti seperti itu. Jadi kepastian hukum itu harus dicapai. Jadi pernah saya katakan tadi di awal, SP3 saja di pra-peradilan itu juga belum kepastian hukum. Karena 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian ditemukan bukti novum atau bukti baru, masih bisa dibuka kembali bisa dibuka lagi, di situ. Jadi coba kita lihat pasal 263 ayat 2 yang dikatakan oleh Ugrusino. Dalam hal ini kasus ijazah palsunya Jokowi sudah dipergunakannya untuk melamar menjadi wali kota, kan begitu. Kemudian melamar menjadi gubernur Jakarta, melamar menjadi presiden, dan gaji-gajinya itu kalau seandainya palsu, itu haram semua, itu korupsi semua, karena dihasilkan dari penipuan, dan juga menteri-menterinya yang diangkat, kan begitulah kira-kira secara kasarnya. Diselidiki itu dulu, kepalsuan ijazah itu, keaslian ijazah itu. Fokusnya di situ dulu. Sebelum memperkarakan Roy Suryo dan lain-lain, diperhatikan betul apakah sudah dipergunakan. Sudah jelas dipergunakan oleh Jokowi. Dan fokus lagi tentang keaslian ijazah itu. Dan keaslian ijazah itu bukan dibandingkan dengan satu-satu begitu aja. Bukan seperti uang asli, uang palsu. Dibandingkan satu uang dengan uang lain. Ada untuk mendapatkan hak. Mendapatkan ijazah itu kan bukan gampang. Oh, diterbitkan aja oleh UGM. Nggak pernah kuliah dia. Nggak pernah ke KKN. Nggak punya skripsi. Ijazah itu dari mana ujung-ujungnya? Karena menurut Susnodo Aji, ada perkara masalah hukum itu ada dua. Kebenaran formal itu ijazah memang asli lah diterbitkan UGM. Tapi apakah berhak dia Jokowi mendapatkan ijazah itu? Itu kebenaran material namanya. Jadi dalam prinsip hukum itu, dalam gelar perkara yang akan diadakan di Baris Krim nanti itu, ada kebenaran formil dan ada kebenaran material. Yang dipersoalkan skripsi disita dan hal-hal lain yang terkait dengan pendaftaran mahasiswa disita, segala macam administrasi lain disita. Mengapa harus disita? Karena yang dicari di dalam perkara pidana bukan kebenaran formal bahwa ini ada ijazah asli, dikeluarkan oleh lembaga yang asli, diakui oleh lembaga itu. Bukan itu saja. Asli ijazahnya, asli lembaga yang mengeluarkan, kebenaran materialnya benar nggak? Artinya untuk mendapatkan ijazah yang dikatakan asli itu, memenuhi standar tidak? Dia kuliah di situ apa tidak? Kuliah tamat apa tidak? Kemudian, skripsinya memenuhi syarat apa tidak? Nah ini nanti baru minta saksi dari perguruan Dirjen Pendidikan Tinggi. Kalau misalnya skripsi tidak selesai, kalau apa-apa, jangan nanti saksinya juga dari UGM juga. UGM yang dimintai keaslian itu benar apa tidak secara material, saksinya bukan UGM, yaitu atasannya, Dirjen atau Kementerian. Pertanyaan kita muncul terakhir. Kenapa tidak boleh dipermasalahkan oleh Mahfud MD dan Irma Suryani? Kemudian ada pembela-pembelanya di sini. Dan kenapa Baris Krim hanya menghentikan di penyelidikan, bukan di penyidikan? Apakah akan ketahuan nanti kepalsuan ijazahnya tersebut? Dan balik kita ke belakang, kenapa begitu Roy Suryo mengumandangkan ijazah Jokowi itu palsu? Kenapa dia tidak perlihatkan saja? Kemudian ada pertanyaan lagi, kenapa Jokowi jadi stres, seakan-akan stres kan? Kemudian jadi sakit. Kemudian, kenapa para pembelanya dari geng Solo dan pura-pura menjadi pengamat yang netral, menarasikan bahwa yang diperbuat oleh Baris Krim itu adalah benar? Seperti itu Sumardi ini. Kemudian pertanyaan kita, kenapa harus digelar digelar ulang perkara khusus tentang hal ini? Kalaulah seandainya gelar perkara dan keputusan yang dibuat oleh Baris Krim pertama untuk menghentikan penyidikan itu sudah benar, salahkah kita menyatakan dari konklusi, dari kesimpulan, dari narasi, dari apa yang kita lihat, dari orang-orang yang memang hebat di negeri ini seperti Susnodo Aji dan Ugrusino yang ingin menjelaskan, mencerahkan masyarakat, bercermin dari narasi mereka? Apakah tidak salah kita menyatakan memang kemungkinan besar 50 plus 1 ijazah Jokowi ini benar-benar palsu. Artinya ini kiamat bagi geng Solo.